kalau ada kita naik mobil mewah, apa sih yang semewah itu? Taruhlah di Indonesia itu Mercedes-Benz Mercy, padahal nggak mobil Mercy, dan lebih banyak jalannya. Kalau kita melihatin kita tahu ya, kita tahu itu harganya mahal nggak? Mahal, ya. Kalau pajaknya itu setahun, ya masih yang baru ini bisa beli motor, pajaknya doang, ya pajaknya doang. Ngisi bensinnya itu bisa lebih 1 juta, full, ya bisa lebih. Perawatannya belum, ya. Harganya itu di atas paling murah 1,5 M, paling murah ya. Mahal kan? Mahal. Seumpama nih ada orang naik Mercy, ya. Naik Mercy sama orang yang nggak kenal sama sekali sama apa itu mobil Mercy, apa itu mobil Toyota, Honda, ya semua sama mobil, dipikir mobil gitu kan. Dia naik aja gitu. Biasa naik ini kali ya apa namanya yang online gitu kan. Tanpa ada apa namanya ya rasa gimana gitu ya. Atau ada seseorang nih yang dari kota ke desa gitu misalnya. Ya orang sono sih ngeliatin mobil aja keren gitu ya. Tapi dia nggak tahu ya, sembarangan aja main booking aja ya kan. Dan kayak anak kecil, mobil-mobil mahal naik aja di dekatnya, ya kan. Larian, kadang-kadang ada yang pegang HP serot gitu kan. Dia nggak tahu mobil mahal, gitu. Dia nggak tahu nilainya, Yang tahu dia semua sama, itu mobil, gitu kan. Nah begitu pula orang yang berilmu, ya. Kalau orang yang nggak berilmu melihat manusia itu sama aja, nggak ada bedanya. Manusia juga punya mata, punya hidung, ya. Orang nggak tapi kalau orang berilmu melihat manusia beda. Antara manusia yang nggak berilmu sama manusia yang berilmu, orang yang berilmu itu beda melihat, ya. Lebih menghargai kalau orang yang berilmu dilihat orang ilmu, karena dia tahu, ya kan dia punya ilmu, ya karena dia orang pintar. Melihat manusia, melihat orang yang pintar juga yang punya ilmunya beda nggak? Beda, sama penghargaannya lebih, ya. Dibanding orang dia sama orang yang manusia biasa, begitu. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau orang yang berilmu dibedakan sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dibedakan dalam segi ibadah aja itu beda, gitu kan. Dalam segi ibadah beda, orang yang berilmu sama orang yang gak berilmu beda. Jadi kira-kira begitu ya. Kalau kita menuntut ilmu, harkat martabat kita, derajat kita pasti ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai daripada bacaan kita kali ini, baik kita juga kembali Al-Fatihah buat beliau yang mengarang kitab ini, yaitu Syekhul Imam Abu Zakaria An-Nawawi Al-Diksi Al-Baghdadi rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Ma'na Qira'atul Quran. Ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran itu akan beraskar karena qaddamna adalah prioritas, zikir yang prioritas, artinya zikir yang utama, zikir yang sangat penting, ya. Sebagaimana yang telah diungkapkan di penjelasan yang lalu.
fayambagil mudawamah alaiha, maka seyogyanya, selayaknya, sepantasnya, sepatutnya dijadikan keseharian atau kebiasaan, yaitu membaca Al-Quran itu dijadikan kebiasaan ya. Kalau kita biasa makan, biasa minum kan, begitu juga membaca Al-Quran biasa, harus dijadikan kebiasaan. Fala yuhalli anha ya. Maka janganlah terlewati daripadanya, yaitu membaca Al-Quran, yauman walailatan, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Jadi nggak boleh siang itu kosong dari membaca Al-Quran, malamnya juga kosong daripada membaca Al-Quran, harus ada. Yuhasil lahu asalul qiraati bi qiraatil ayatil qalilah, dan dikumpulkan pembacaan itu ya, dikumpulkan pembacaan itu sedikit demi sedikit daripada tiap-tiap ayatnya ya, karena kita juga nggak mampu sanggup membaca satu mushaf ya 30 juz ya. Kalau ada yang mampu silakan, alhamdulillah ya, bahkan satu surat aja Al-Baqarah aja kita berapa hari baru hatam, baru suratul Baqarah ya, suratul Al-Baqarah maksudnya ya, baru hatam berapa hari, bahkan ada yang sebulan 2 bulan, bahkan ada yang satu lebaran belum hafal juga ya, belum hatam juga ya. Iya, baru Al-Lamim aja sampai ayat 5 tambahin ayat kursi ya, tambahin yang terakhirnya ya, yang penting suratul Baqarah Pak Haji, alhamdulillah alamin, begitu. Wa qad rawayna fi kitab Ibnu Sini, diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Ibnu Sini, an Anas, daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man qara'a fi yaumin wa lailah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an itu di siang hari dan malam hari, khamsina ayat, 50 ayat ya. Jadi siang malam dia baca 50 ayat siang malam. Lam yuktab minal ghafilin, tidak dicatat kepadanya sebagai orang yang lalai, sebagai orang yang lancung. Bahasanya tinggian ya, lalai deh ya, lalai tahu ya, kalau bahasa Indonesia itu lancung. Waman qara'a mi'ata ayat, barang siapa saja yang membaca Al-Quran itu 100 ayat. Tadi 50 ayat dicatat, tidaklah dicatat dia sebagai orang yang lalai, lengah begitu ya, atau orang sembarangan menyembarangi hidup. Waman qara'a mi'ata ayat, dan sekarang siapa saja yang membaca 100 ayat siang malamnya, kutiba minal qanitin, maka dicatat untuknya itu ya, yang membaca 100 ayat sebagai orang yang qanitin, sebagai orang yang ibadah, sebagaimana orang yang, kalau kita takdir kita yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baca 100 ayat, maka dicatat sebagai orang yang penuhi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala keseharian, kemalaman juga. Sehari semalam. Tapi jangan lupa ente sholat. Baca Al-Quran aja sholat kagak. Sholat yang lebih utama daripada ibadah yang lainnya. Ditambah lagi dengan membaca 100 ayat Al-Quran, maka cukup dia sebagai orang yang beribadah hari ini. Gitu kan ya. Lalu dilanjutkan kata Rasulullah SAW, baginda bersabda, waman qara'a mi'atai ayat lam yuhajihil Qur'an yaumal qiyamah, barang siapa yang membaca Al-Quran itu 200 ayat, lam yuhajihil Qur'an, dan tidaklah
apa namanya, disangkal, maksudnya begitu, disangkal oleh Al-Quran di yaumil kiamah, bahwasanya Al-Quran menjadi saksi. Ini orang sebagai ahlinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang hafal Quran itu, orang yang rajin baca Quran itu adalah keluarganya Allah. Keluarganya Allah. Maka Al-Quran bersaksi, ya Allah, ini orang yang baca Al-Quran pagi, malam, siang, malam. Al-Quran jadi saksi berbicara nanti. Jangan di akhirat, di dalam kubur aja kita ditemenin sama Al-Quran. Kalau orang yang rajin baca Al-Quran, ya 100 ayat, 50 ayat, 40 ayat, ya begitu, maka kita dianggap sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man qara'a khamsami'atin kutiba lahu qintarun minal ajri. Dan barang siapa yang membaca 50 ayat dicatat baginya qintarun minal ajri. Dan kalau dia baca 50 ayat, ya, maksudnya 500 ayat, khamsami'ah, ya, 500 ayat, kutiba lahu, dicatat baginya itu qintarun minal ajri, 1 qintar. Balasannya pahalanya 1 qintar. 1 qintar itu apa? Di dalam hadis riwayat Tirmizi, ya, di kitab yang lainnya, riwayat Tirmizi mengatakan bahwa 1 qintar itu khairun, ya, minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wah, kalau di dunia dan seisinya berarti gede kan? Gede, 1 qintar balasannya, 500 ayat. 500 ayat itu berarti Al-Baqarah tambah apa namanya, An-Nisa, ya, kira-kira tambah Al-Imran deh, sedikit nih, 500 ayat sehari. Balasannya dunia sama seisinya, nggak ada yang lebih pantas buat dia. Allah kasih. Kalau udah pantas buat di Indonesia isinya, maka insya Allah jannah menjadi jatahnya kelak. Begitu saudara, ya, 500 ayat. Tapi bagaimana yang sampai setengah mushaf? Masya Allah. Apalagi yang 2 mushaf, 2 kali hatam, ya, seperti Sayyidina Utsman bin Affan atau yang lainnya, ya, itu pun dilakukan dalam sholat sunnah. Itu jangan baca sholat fardu begituan, jadi imam lagi jemaah udah kabur, baca Al-Baqarah aja setengah aja kabur, ya. Jangankan 1 khatam gitu, sampai hatam pada pegel kakinya. Nah, dilanjutkan. Wa fi riwayah, di dalam riwayat maksud yang lainnya, man qara arba'in ayat. Ada yang mengatakan bukannya 50 ayat, ya, siang malam yang dicatat dia sebagai orang yang tidak sebagai orang yang tidak lalai, tapi 40 ayat katanya, gitu. Badala khamsina, sebagai ganti yang tadi 50 ayat, ya. Wa fi riwayat yang lainnya istrin, yaitu 20 ayat. Wa fi riwayat Abi Hurairah, dari riwayat Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a asra ayat, barang siapa yang membaca 10 ayat, lebih dikit lagi, 10 ayat siang malam baca cuma 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka tidak dicatat dia sebagai orang yang lalai, lengah, ya, sebagai orang yang lengah. Jadi cuma 10 ayat, dikurang-kurangin lagi, gitu, ya. Semua ini sumbernya benar, hadisnya hasan, ya. Maksudnya begini, kok ada yang 50, ada yang 40, ada yang 20, ada yang 10 bahkan. Saudara, 10 minimal berarti.
ya 10 minimal. 50 maksimal, nah juga ada yang 500 ya maksimalnya tak terhitung. Jadi 10 ayat sehari semalam minimal. Kalau ente mau dicatat sebagai orang yang enggak lengah, enggak lalai, enggak sembarangan menapaki hidup, sebagai orang yang mensyukuri atas nikmatnya Allah. Tuh, mau nggak dicatat sebagai itu? 10 ayat doang. 10. Tadi ente udah belajar berapa ayat? 33. Tuh. Tak main-main dia ini. Ya, alhamdulillah 33 ayat lumayan kan? Lumayan. Begitu saudara. Jadi juga ada faedahnya, ada fadilahnya daripada yang demikian. Warwaina ahadis katsirah. Ya, diriwayatkan kepada kami dari hadis-hadis ini banyak. Ya, fi qiraati surah, yaitu tentang membaca surat. Berarti bukan ayat lagi. Fil yaumi wal laila. Di siang hari dan di malam hari. Minha semisalnya, yaitu surat-surat yang dimaksud seperti surat Yasin, wa tabarakamu, surat Al-Mulk maksudnya, wal waqiah dan suratul waqiah ya. Jadi daripada ayat-ayat tadi yang dibaca ya, baik itu paling kurang 50 ayat, 40 ayat, sampai minimal 10 ayat ya. Ada juga yang kita baca surat yang kita dawamkan setiap hari ya, seperti surat Yasin. Surat Yasin itu didawamkan pagi dan malam, siang dan malam. Dan surat Mulk dan surat Waqiah dan surat Duhan. Fa'an Abi Hurairah, maka daripada Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW, man qara'a Yasin, barang siapa membaca Yasin, surat Yasin, fi yaumin wa lailah, di siang hari dan di malam hari, ibtigha wajhillah, dan dia hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka diampuni dosanya. Rasul mengatakan ghufira lahu, diampuni dosanya. Apa benar? Pasti benar. Cuma baca surat Yasin. Tapi surat bacanya pagi dan malam atau pagi dan petang bacanya. Ya, itu didawamkan oleh guru kita sekalian ya, dan Al-Fakir menjadi saksi sendiri, yaitu Al-Habib Sayyidul Walil Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagawar. Beliau enggak sama sekali meninggalkan daripada membaca surat Yasin. Itu sampai dipesankan kepada saya jangan lupa baca Yasin siang malam. Itu. Dan insya Allah ya berdawam selalu. Al-Fakir juga. Dan sekarang antum ya termasuk ijazahnya juga baca itu. Insya Allah fadilah. Insya Allah fadilahnya ya. Insya Allah qabil tuh. Ya, insya Allah fadilahnya luar biasa. Baca surat Yasin pagi dan malam, atau siang dan malam, atau pagi dan sore petang artinya. Ya, yang penting menjelang penggantian hari begitu. Atau telah bergantinya daripada hari-hari, yaitu berganti hari malam menjadi petang, atau menjadi siang, hari siang menjadi malam. Suratul Yasin itu. Wa fi riwayah man qara'a surat Duhan, barang siapa yang membaca surat Duhan fi lailah, di malam hari, asbaha maghfuran lahu, maka kalau dia baca surat Duhan sebelum dia tidur, berarti sebelum dia tidur atau setelah dia bangun tidur, ya mengusik di malam hari, entah dia sholat dulu atau dia nggak sholat dulu, terus dia baca surat Duhan, ya surat Duhan ini, maka
dia paginya nanti itu udah pasti dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baca surat duhon ya, surat duhon, bukan ngerokok maksudnya. Nanti bangun tidur ngerokok. Ya insya Allah dia dapat ampunan. Bukan itu, duhon itu surat duhon. Ya bukan yang ngerokok ngebul. Mudah-mudahan artinya sama, asap gitu, ngebul. Wa fi riwayat an Abi Mas'ud ya radhiyallahu anhu, man qara'a suratul waqi'ah, barang siapa yang membaca surat waqi'ah. Siapa yang sudah pernah baca surat waqi'ah? Iza waqa'atil waqi'ah, jatil ardu rajja wa busatil jibalu basa. Barang siapa yang membaca suratul waqi'ah fi kulli lailah, di tiap malam, lam tusibahu faqah, enggak akan dia menderita kemiskinan. Enggak menderita kemiskinan. Enggak punya duit tapi enggak miskin. Bayangin, enggak punya duit tapi enggak miskin. Enggak punya mobil tapi enggak susah kemana-mana. Baca surat Waqi'ah. Enggak punya pacar tapi enggak kesepian karena temennya ente kenapa sih kalau dalam aja selalu diam baru gitu. Berasa ya? Enggak, insya Allah sediaan untuk anda kalau di dunia di akhirat ya, panen yang abadi. Begitu saudara. Jadi baca surat Waqi'ah kalau ente nggak mau merasa atau nggak mau tertimpa kemiskinan. Ya. Wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layanama, tidaklah pernah beliau tidur ya, kula lailah, di tiap malamnya. Jadi Rasulullah belum mau tidur nih, enggak pernah akan tidur istilahnya begitu. Hatta yaqra'a, sebelum ya sampai dia membaca alif lam mim tanzilal kitab, yaitu apa namanya? Suratul Duhan wa tabarakal mulk dan suratul mulk. Begitu. Jadi enggak Rasulullah belum tidur ya. Kalau enggak baca surat Al-Mulk, Rasulullah itu baca enggak? Enggak. Belum. Janganlah belum. Jabir, sahabat Jabir, tahu nggak sahabat Jabir? Ya, sedikit nih. Nanti kalau biasa baca Siftul Duror tuh ada tuh. An Jabir radhiyallahu anhu, ya Jabir, kata Rasulullah. Makanya kalau baca itu pasal yang lengkap ada itu, disebut terus Jabir sama Rasulullah. Ya, ditulis soalnya di situ. Siapa Sayyidina Jabir? Sayyidina Jabir ini adalah Jabir bin Abdullah namanya. Biar nanti enggak ini apa namanya, enggak awam-awam banget tentang sahabat Rasul. Beliau bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah ya. Bapaknya namanya Abdullah bin Amr. Sayyidina Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini pahlawan perang Uhud. Pahlawan perang Uhud artinya dia menjadi syuhada di perang Uhud. Mati dia di perang Uhud ya, bersama sahabat-sahabat yang lain ya. Karena waktu itu Islam porak-poranda kalah ya di perang Uhud. Nah, Sayyidina Jabir ini menjadi selalu bersama Rasulullah walaupun usianya juga masih muda. Nah, beginilah Rasulullah ya. Rasulullah itu selalu menghargai siapa orang-orang yang telah berjasa di dalam Islam. Sampai ke anak keturunannya itu dihargai oleh Rasulullah. Begitulah Rasulullah.
Banyak cerita tentang Sayyidina Jabir, kedekatannya beliau dengan baginda Rasulullah. Seperti ketika ada perang ya. Ketika balik dari perang, semuanya balik menunggangi unta. Kalau habis perang kan kalau menang itu dapat gonimah. Gonimah itu harta rampasan perang. Baik itu ada dapat kuda, dapat emas, perak atau dapat unta. Jadi masing-masing pada naik ini kendaraan. Karena kalau begini umat Islam biasanya juga ada yang jalan kaki. Tapi kalau mereka menang, dia dapat harta rampasan perang nih. Baik kuda, unta, ya, nggak ada kebo, nggak ada di sana. Ya. Kambing nggak bisa dinaikin, keledai bisa. Dapat rampasan perang nanti dikumpulin. Tapi kalau yang bisa ditunggangi naik. Tapi Sayyidina Jabir memang dia udah punya onta, ya. Tapi ontanya itu udah tua, penyakitan. Artinya udah sepuh, ontanya udah penyakitan, udah tua. Begitu jalan beriringan, dia selalu ada di belakang. Rasulullah cari Jabir kemana, gitu kan? Terus sahabat yang lain bilang Jabir di belakang ya Rasulullah. Kenapa? Gitu. Balik lagi Rasulullah. Nggak mau ketinggalan ya umatnya sahabat ini. Kenapa kamu Jabir? Kamu kok di belakang sekali gitu? Ini otak saya Rasulullah nggak mau bangun gitu. Kenapa? Udah tua, lemah. Oh, coba kamu usah, artinya kamu usaha untuk bangun lah begitu ya, digesuh gitu. Nggak mau juga gitu. Akhirnya Rasulullah mengambil tongkat, dipukul nih lambung ontanya nih. Ya nggak pukul gitu, nggak bacut itu namanya mukul, klok gitu. Ya ontanya bangun, dipukul Rasulullah bangun ontanya, yaudah naik katanya. Jabir naik gitu. Rasulullah jalan, udah jalan nih, Jabir sambil naik gitu. Rasulullah udah jauh jalan gitu. Jabir naik, langsung kayak kalau kita mah, hai ya gitu ya, langsung jalan gitu, digesuh gitu. Lari, kontak tua yang tadi lemah letoy, jalannya juga paling belakangan. Kalau jalan berapa kilo ngaso, kontaknya tuh, kontaknya mau juga jauh, lari, nggak mau berhenti. Sahabat yang lain yang tadinya jalan itu kelewat semuanya. Kalau ini mesinnya udah baru lagi nih, ya walaupun onderdil mobil tua, tapi mesinnya baru, ya baru ini lagi direkondisi, ya. Sahabat bingung, kacau nih gitu, ngelewatin gitu. Padahal udah terkenal Jabir nih ontanya lelet gitu, lambat karena tua penyakitan. Sampai itu kalau dia nggak tahan, dia ngelewatin Rasulullah. Kalau dia nggak tahan gitu kepalanya. Ini onta nggak mau diam, mau jalan lari kenceng gitu. Tuh, cuma dipukul doang. Itu Rasulullah. Jadi banyak keajaiban yang dilewati sahabat dan disaksikan oleh sahabat tentang bagaimana Rasulullah yang nggak masuk akal. Ya dilakukan oleh baginda Rasulullah itu. Dalam perjalanan juga akhirnya Rasulullah bilang, kamu jual otak kamu, gitu kan? Apa benar Rasulullah mau otak saya gitu kan? Tidak ya Rasulullah. Ya udah sampai ke Madinah. Akhirnya Rasulullah suatu hari ketemu lagi, kamu jual otak kamu. Tidak ya Rasulullah katanya gitu. Wah ontanya udah kenceng ya, kalau ini cc-nya udah di-upgrade kali ya, kalau motor ya kan. Wah udah siap nge-track gitu kan. Tidak ya Rasulullah. Tapi waduh, kalau Rasulullah minta gimana ya, masa ditolak gitu kan. Rasulullah tanya lagi nih, kamu jual nggak otak kamu? Ya udah kalau Rasulullah mau, katanya silakan deh ambil. Enggak, kamu jual nggak? Dia jual Rasulullah. Berapa? Rasulullah tawar deh, gitu. 1 dinar. Jangan Rasulullah saya rugi katanya gitu. Udah tadi nggak dijual, ya akhirnya mau ngasih, tapi kira disuruh ini ditawar sama Rasulullah rugi. Aneh-aneh aja emang. Ya, saya Jabir rugi saya Rasulullah. 2.
belum Rasulullah berbalik istilahnya begitu lah ya dulu. 3 enggak. Ya udah ada 1 kantong mau, 1 kantong. Berarti kan nggak hitung itu berapa jumlahnya gitu kan. Ya, namanya orang baru menang perang kan ya. Sebelum juga kan dapat jatah, ya kan. 1 kantong mau nggak? Baiknya Rasulullah kata gitu. Ya udah. Nanti ambil di rumah ya. Ini duitnya juga kontak sekalian bawa ke rumah. Udah sampai. Ya udah dilapin, untai dibagusin, dimandiin. Bawa ke rumah Rasulullah. Dibawa ke rumah Rasulullah diikat ya. Udah dia pulang lagi. Tuh dia nggak nungguin duitnya karena Rasulullah. Kan saya udah bilang kemarin ada seorang murid terhadap guru. Ya, kalau guru nggak keluar nunggu apa diam aja, nggak usah ngeganggu. Kalau memang sekiranya nggak perlu pulang, itu ada. Jangan Assalamualaikum Rasulullah. Ya itu namanya nggak ada, Rasulullah lagi istirahat, ya begitu. Udah nggak ada, Rasulullah pulang. Begitu Rasulullah keluar, dia tanya sama sahabat yang jaga di situ. Kata siapa? Kata Jabir ya Rasulullah. Katanya Rasulullah udah beli katanya. Oh ya udah katanya. Sekarang ini deh, dia bawa ontanya, dia bawa duitnya. Gitu. Bawa ontanya ke sahabat. Dia jaga nih onta kamu. Rasulullah aja beli, nggak tahu suruh kasih kamu lagi kan. Wah nggak jadi ya. Dia duitnya. Nah, kok saya dapat duit gitu. Rasulullah tadinya cuma mau ngasih duit doang sebenarnya. Ya, bukan mau beli tuh. Cuman kalau masih duit jahit kan nggak enak. Jadi seolah-olah mau beli. Tapi kalau ketika itu beli memang, tapi ontanya dipulangin sebagai hadiah. Jadi hadiahnya bukan duit tapi onta. Tuh begitu saudara. Yaitu Rasulullah SAW. Pada suatu ketika juga ada cerita yang agak-agak kita menyeringai gitu ya, tentang Sayyidina Jabir ini. Banyak riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir. Ya, hadis Bukhari, hadis Muslim, Tirmizi, Abu Dawud itu banyak. Ya. Bahkan tadi saya bilang di Situ Dura juga ada nama beliau di situ. Nah, pada suatu ketika pada perang Khandaq itu perang yang pengepungan gitu, dikepung ya, artinya perang parit. Jadi kita nggak bisa keluar dan musuh nggak bisa masuk. Nah itu Rasulullah belum makan sampai berapa hari. Sayyidina Jabir masih muda tapi udah menikah waktu itu kan. Dia datang melihat Rasulullah belum makan gitu kan. Jadi gak ada yang dimakan. Kalau nggak makan berarti gak ada yang dimakan. Lalu Sayyidina Jabir berinisiatif. Ya udah, saya pulang ada anak kambing kecil yang atu-atunya. Udah saya hadiahin buat Rasulullah ya. Tuh. Tadi mau diarah biar gede. Tapi karena Rasulullah lihat dulunya belum makan, dipotong. Istrinya suruh masak, nah enak katanya. Buat siapa sih? Buat Rasulullah belum makan, kita kasih hadiah. Tapi cuma segini katanya. Ya udah apa-apa, kita panggil Rasulullah nih. Yang lain jangan. Namanya juga dia buat guru katanya. Itu Rasulullah aja katanya, buat Rasulullah. Ya benar dimasakin, ditaruh di, kalau kita mah di nampan gitu ya. Khusus enak banget gitu kan, udah ini istri gue udah masakin. Ya udah, kamu panggil Rasulullah, panggil bisik-bisik ya Rasulullah. Mainnya ke rumah, bisik-bisik, yang lain gak ada yang tahu. Supaya dan memang niatnya begitu, yang lain nggak boleh tahu. Karena khawatir nggak cukup, saudara bukan pelit. Nggak enak kan kalau nggak cukup, masa dikit-dikit makannya gitu kan. Karena itu ada ribuan orang di perang Khandaq itu, ada kan nggak enak kan. Tertaruh, ya taruhlah sahabat, nggak usah prajuritnya deh, sahabat yang lainnya deh. Ya misalnya ada yang 100 orang ya nggak cukup lah satu nampan ya kan, anak kambing kecil, bisik-bisik ya semua. Berubah datang, ada apa sih katanya?
ini saya buatin makanan spesial, cuma buat Rasulullah aja. Dilihatin, dibuka Rasulullah, terus lo keluar lagi. Nih pemimpin lain, yang lain belum makan, dia nggak bakal makan. Kalau sekarang gimana? Jenderal aja ke rumah, wah itu bodoh amat prajurit gua mau makan kayak enggak ya, nanti gua makan dulu ya kan. Menteri, presiden, gubernur kayak apa kayak, ya, apa pemimpin-pemimpin yang lain kayak begitu. Anak gua kelaparan sih bodoh amat, nanti gua makan dulu. Ntar gua nggak bisa mimpin dong, dia nggak bisa perang. Gitu kalau belum makan. Tuh Rasulullah sebelum umatnya makan, beliau nggak mau. Tadi cuma bakal Rasulullah keluar, semua ada makanan. Jabir pucat mukanya, ya nggak cukup ini ribuan orang. Ayo makan masuk. Itu semua makan, semua makan. Itu bayangin satu nama, semua makan. Bisa bayang nggak? Jabir kira dikit-dikit enggak pada kenyang. Kalau kita bilang betah kali ya, dulu gitu, pada begitu. Pada kan semuanya makan. Baru Rasulullah makan. Rasulullah baru makan setelah semuanya makan. Nama sahabat-sahabat yang lain, ya sahabat utara. Udah keluar, terima kasih Jabir. Keluar. Istrinya mau bawa nampannya, dibuka masih ada utuh seperti yang awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh, utuh seperti yang awal. Bayangin itu Rasulullah. Ya. Suatu ketika Rasulullah nanya sama Jabir, Jabir lagi muda, kamu udah kawin? Udah ya Rasulullah. Kalau Rasul terus terang jawab nanyanya, kamu kawin sama janda apa sama perawan? Sama janda ya Rasulullah. Loh, kenapa kamu kawin janda? Udah kawin sama janda. Ya. Kalau sekarang banyak kan? Banyak juga ya. Tapi ya kalau Sayyidina Jabir alasannya beda. Loh, kenapa kawin janda kamu? Istilahnya kamu masih muda begitu kan? Kalau kamu kawin sama perawan sama gadis, kamu bisa senang-senang. Aslinya bisa mesra-mesraan, begitu. Lalu jawabnya apa? Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, saya pilih kawin dengan janda karena saya punya adik 10 orang. Ada yang laki, ada yang perempuan. Makanya saya menikah dengan janda yang saya maksud adalah orang yang keibuan. Orang yang keibuan. Nanti dia bisa bantu saya merawat adik-adik saya, menyisir rambutnya, memakai pakaiannya. Kalau saya sama gadis nggak bisa ya Rasulullah. Tuh tujuannya begitu. Nih kalau anak muda zaman sekarang kawin sama janda duitnya banyak katanya banyak, ya. Ada janda yang yang penting katanya duitnya banyak. Jangan. Kalau seperti Sayyidina Jabir, ya, kata Rasulullah, itu benar, bagus kamu. Jadi banyak cerita tentang Sayyidina Jabir, ya, termasuk sahabat utama. Beliau juga banyak meriwayatkan daripada hadis-hadis, ya, ya, sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan. Wan Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, beliau baginda Rasulullah SAW, man qara'a fi laila, barang siapa yang membaca di setiap malam, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya. Surat Al-Zalzalah. Barang siapa yang membaca surat Al-Zalzalah, lahu ka'idri nisfil Quran. Bayangin,
maka dicatat baginya seolah-olah dia membaca setengah Al-Quran. Mau nggak melewatin? Mau nggak lewatin? Setengah Al-Quran dicatat pahalanya. Sayang loh kalau dilewatin. Udah apa belum? Belum apa juga? Apa? Kalau apa baca nih malam ini sampai malam terus nih sampai meninggal. Setengah Al-Quran pahalanya. Itu baca dia sanggup setengah Al-Quran. 2 lembar udah ngantuk aja gitu kan. 2 lembar udah ngantuk. Selembar aja deh banyak. Setengah lembar. Ini Izatul Jalan. Nanti baca sebelum tidur, ya. Setengah Al-Quran itu dapat pahalanya. Baca seolah-olah baca setengah mushaf. Bayang kalau sampai kelewatan, kabar baik ngelewatin sayang banget. Wa man qara'a ya ayyuhal kafirun, surat apa ini? Alka, barang siapa membaca surat Al-Kafirun, kanat lahu kaidan, terubah ilah Quran, seolah-olah dia membaca seperempat Al-Quran. Jadi baca izatul jilatil ardu zilzalaha, tambah lagi qul ya ayyuhal kafirun, setengah tambah seperempat, berarti kan kurang seperempat lagi. Wa man qara'a qul huwallahu ahad kanat lahu kahidli sulusil Quran. Barang siapa yang membaca Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, maka dicatat baginya sepertiga Al-Quran. Lebih kan? Setengah, sepertiga, kurang lebih ya. Kurang lagi dikit ya. Nah, itu hampir tuh hatam tuh. Wa fi riwayah man qara'a. Jadi begini. Kalau tadi baca Iza zulzilatil ardu zilzalaha itu ganjarannya setengah jalan gitu. Tersangka ini lagi disangka apa ini balai. Ya. Balasannya ya bukan ganjarannya, balasannya. Dia baru paham. Mana aja balasannya. Balasannya itu setengah Al-Quran. Ya, maka bacanya 2 kali. Kalau kita baca sekali setengah, tambah setengah jadi satu Al-Quran, satu mushaf. Berarti kita baca dua kali. Iza julilatil ardu zilzalaha, 2 kali baca. Kayaknya satu Al-Quran kurangnya pahalanya. Dosa udah kebanyakan nih hari ini. Ya gitu kan. Dosa udah kebanyakan. Ya udah tambah lagi. Qul ya ayyuhal kafirun, seperempat kalau jadi 1 kali 4 berarti 4 kali. Berarti 4 kali baca Qul ya ayyuhal kafirun, diulang sampai 4 kan? 1 mushaf lagi, 2 mushaf tuh ya, 2 mushaf tambah lagi. Wah kurang kayaknya. Bacaan Ikhlas 3 kali, 1 mushaf lagi, 3 mushaf, 3 kali khatam. Seolah-olah ganjarannya sama dengan ente 3 kali khatam Al-Quran. Nah, ditambah lagi qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Pokoknya jangan sampai sebelum tidur ente merem mata enggak baca yang hadiah yang begitu istimewa ini. Kemudahan yang begitu istimewa ini, pahala yang begitu berlimpah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ditinggalin, enggak kebaca. Ya. Terlebih Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kan itu udah hafal semua kan? Berapa ayat? 50 ayat ya? Hah? 4. Ya benar ente. Ya dihitung. 4 tapi begini tangannya. Untungin atau 4 ayat, Ikhlas. Itu ikhlas nggak sebenarnya? Ikhlas. Redo ya, udah berlalu itu. Udah sama-sama redo. Redo Roma. Ya. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lainnya, man qara'a ya
Ya, barang siapa yang membaca satu ayat, yaitu surat ayatul kursi. Nah, diperhatikan. Barang siapa yang baca ayatul kursi, wa awwala hamim, dan diawali dengan hamim, maksudnya surat hamim. Yang dimaksud di sini adalah surat hamim, disebutnya hamim al-mu'min. Nah, itu ada 3 ayat ya, 3 ayat. Surat hamim al-mu'min. Usi mazali kaliyoma min kulli su', maka dihindarkan dia dari kejelekan di tiap harinya. Tuh, baca ayat kursi. Karena ayat kursi ini, saudara, ayat kursi ini banyak fadilahnya. Kalau kita baca selepas kita sholat, baca ayat kursi gak pernah ditinggalin. Habis sholat baca ayat kursi, jangan pernah ditinggalin. Kata Rasulullah apa? Kalau orang yang baca ayat kursi setelah dia sholat, ya, maka enggak akan ada yang bisa mencegah dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikeluarkan dia dari surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali kematian. Saudara, kalau udah di akhirat kita bakal mati lagi kan? Orang di neraka aja nggak pernah akan mati, apalagi di surga. Jadi mungkin nggak kita keluar dari surga? Karena kata Rasulullah, yang bisa keluarin dia dari surga orang-orang yang baca ayat kursi setelah sholat cuma kematian. Jadi nggak akan mungkin dia keluar dari surga. Tuh, cuma enak gak? Habis sholat baca ayat kursi. Ayat kursi banyak fadilah. Ya, jadi begitu. Ada sesuatu yang mungkin ditanyakan? Ya, mengenai kaidah ini, ya, penulis di sini mengingatkan pada kita bahwa ini adalah zikir. Ya. Selebihnya, wallahu a'lam bishawab. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Ya Rabbana tarafna Rabbi